Pembunuhan Kepala Cabang Pembantu atau KCP sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, inisial MIP 37 tahun, diduga dipicu dendam terkait pinjaman 13 miliar yang ditolak. Polisi kini memburu dalang di balik kasus sadis ini. MIP ditemukan tewas di area persawahan di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis 21 Agustus 2025 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasadnya dalam kondisi mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat, mata terlilit lakban serta tubuh penuh luka lebam. Korban sebelumnya diculik dari area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu 20 Agustus 2025. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penyergapan. MIP tampak menutupi kepala dari rintik hujan saat menuju mobilnya, sebelum tiba-tiba disergap sejumlah orang dari mobil putih yang terparkir di sebelahnya. Korban sempat melawan namun akhirnya dipaksa masuk ke mobil dan dibawa kabur. Subdit Resmob dan Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak cepat. 8 orang ditangkap dalam operasi di sejumlah lokasi. 3 pria berinisial AT, RS, dan RAH ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat. EW diamankan di Bandar Udara Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sementara 4 aktor intelektual berinisial DH, YJ, AA, dan C dibekuk terpisah di Solo dan Pantai Indah Kapuk atau PIK, Jakarta Utara. Kuasa hukum para pelaku Adrianus Agal menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan menjelaskan bahwa kliennya hanya menjalankan perintah di Polda Metro Jaya Senin 25 Agustus 2025. Ia menyebut salah satu pelaku, Eras, hanya menjalankan instruksi seorang oknum. Menurut Adrianus, para pelaku tidak terlibat langsung dalam pembunuhan. Dengan adanya dugaan keterlibatan oknum instansi, Adrianus meminta perlindungan kepada Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Polisi menegaskan kasus ini belum selesai dan dalang pembunuhan MIP masih diburu. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore. Setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka sudah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Jadi peran mereka itu sampai di situ. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Nah, kami terputus di pengintai sama eksekutor. Nah, adik-adik kami ini mereka perannya hanya untuk menjemput paksa dan memberikan ke mereka seperti itu. Untuk eksekutornya sendiri diketahui nggak ciri-cirinya? Karena ini dalam proses penyelidikan terhadap perkara ini, kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum seperti itu. Nah, oknumnya dari mana kami sudah dapat, ini memang dugaan, kurang lebih seperti itu. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.